Salam sehat. Kembali kita akan membahas topik yang baru pada mata ajar pola hidup sehat atau keperawatan pola hidup sehat. Pada video yang lalu kita telah membahas tentang pengampunan, forgiveness, yang memberikan efek yang baik kepada tubuh, kepada pikiran, dan kepada jiwa, di mana mencegah secara fisikal, mencegah potensi penyakit jantung atau kardiovaskular, kemudian memberikan perasaan lega sehingga memberikan kenyamanan kepada individu tersebut. Lebih daripada itu, memberikan satu kelegaan dan imun, meningkatkan imun sistem, dan juga membina hubungan yang baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan membahas topik yang berjudul Command Center atau Pusat Komando. Pada Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara sekutu berperang dan menghadapi Jepang, dan pada saat itu sekutu sudah cukup terdesak, dan saya yakin kita sering mendengar kutipan-kutipan dan pilihan-pilihan kata yang baik yang diberikan oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, yang memberikan semangat, membangun semangat orang-orang muda, bahkan patriot-patriot bangsanya, untuk tetap bertahan dan membela kemerdekaan mereka. Kemudian pada saat itu Winston Churchill berada lebih dari 3 meter di bawah permukaan tanah. Mereka menggali sebuah area, kemudian membuat bunker di sana, ditutup dengan semen yang sangat padat, kemudian ditutup dengan tanah, dan dari tempat tersebutlah Winston Churchill bersama seluruh jajarannya mengendalikan kapal selam, pesawat, kapal-kapal laut, semua tentaranya, dan strategi peperangannya. Dari ruangan di bawah tanah tersebut, mereka terhubung melalui kabel yang cukup canggih lewat transatlantik, langsung terhubung dengan Gedung Putih di Amerika Serikat. Dan melalui keberadaannya di sana, daerah bunker yang kecil itu disebut sebagai pusat komando dari Winston Churchill. Dan pada saat itu, suatu saat dia memberikan pidato yang sangat membakar semangat bangsa Inggris. Dia katakan bahwa mari kita memberikan segala sesuatu dalam diri kita untuk tugas, sehingga apabila kerajaan Inggris masih tetap dalam kuasa Tuhan, terus ada di dalam dunia, terus jaya di dalam dunia untuk 1000 tahun lagi, maka mereka semua akan tetap mengingat bahwa saat ini adalah saat yang terbaik. Untuk itu, never give in. Jangan menyerah. Never, never, never. Never give in. Never give in. Except, kecuali kepada conviction, kepada tekadmu, kepada kebenaran, dan kepada hati nurani. Kata-kata ini memberikan semangat kepada seluruh tentara, bahkan orang sipil, untuk berjuang. Di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, peperangan itu terus berlangsung. Bukan peperangan dengan senjata, bukan peperangan dengan bangsa lain, tetapi peperangan dan pertentangan yang besar yang terus berlangsung di dalam kehidupan kita, yang terjadi di dalam pikiran kita. Dan pikiran kita, otak kita merupakan command center, merupakan pusat komando yang terlindung oleh tengkorak kita. Otak
otak kita yang hanya seberat 1,3 sampai 1,4 kilogram merupakan pusat komando dari segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, terlebih juga menentukan kehidupan dan pilihan-pilihan kita di saat yang sekarang, bahkan menentukan takdir kita di kehidupan setelah kematian atau di akhirat. Peperangan itu terus berlangsung. Peperangan antara kekuatan kegelapan dan kekuatan terang. Peperangan yang besar antara kebenaran dan kelaliman. Mari kita perhatikan suatu contoh nyata yang saat ini tengkoraknya dan pipa yang pernah menembus tengkoraknya itu disimpan di museum di Harvard. Seorang yang bernama Pinehas Gage. Pinehas Gage pada saat itu tahun 1884 merupakan orang 1848. Pada saat itu di Amerika sedang gencar-gencarnya mendirikan infrastruktur, membangun rel kereta api. Dan Nicholas Gage adalah andalan, sangat efektif dan efisien. Dia selalu merupakan ujung tombak dari perusahaan yang mengurus dan membangun lintasan kereta api di tempat itu. Dan pada suatu hari, karena kelalaian seseorang, setelah mereka menggali cukup dalam, mereka meletakkan bubuk misiu di dalam lubang tersebut untuk memecahkan batu-batu dan gunung. Kemudian memasukkan pemicu, besi pemicu bom, dan sebagaimana biasa Pinehas memeriksanya. Dan saat dia tertunduk, tanpa sengaja orang tersebut ternyata lupa meletakkan pasir untuk membungkus bubuk mesiu tersebut. Sehingga pada saat ledakan terjadi, orang lain sedang bersembunyi, Nicholas Pinehas Gage yang pada saat itu dekat dengan lubang dan berlindung, karena pasir tidak ada, maka besi yang cukup besar terlontar, memecah gunung, dan tertancap tepat di bawah mata kirinya, di tulang pipinya, di bawah mata kirinya, dan kemudian tembus ke bagian tengah otaknya, tepat di belakang mata kirinya. Dan apa yang terjadi? Orang sudah berpikir Pinehas tidak mungkin hidup. Tapi ternyata tubuh kita cukup kuat, manusia dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Dan apa yang terjadi pada Pinehas? Setelah besi tersebut dipotong dan kemudian dia tetap hidup seperti biasa, tetap sehat, namun ada masalah yang melekat dalam kehidupannya. Pinehas Gage yang biasanya dikenal sebagai seorang ayah yang baik, suami yang setia beragama, dan tidak pernah lupa untuk datang berbakti ke gereja di mana dia beribadah, berubah 180 derajat menjadi seorang Pinehas Gage yang tidak bertanggung jawab, berkata kasar, bahkan meninggalkan keluarganya, tidak pernah lagi datang untuk beribadah. Command center, frontal lobe kita adalah organ yang penting yang Tuhan karuniakan kepada setiap individu, yang menentukan pilihan dari saat bangun sampai saat tertidur, yang menentukan pilihan yang penting tentang kehidupan, bahkan menentukan akhir dari kehidupan kita, yaitu takdir tentang keselamatan seseorang. Frontal lobe tersimpan di bagian depan tengkorak kepala kita, setiap manusia, dan apabila terganggu akan merubah kehidupan dari individu tersebut.